Bayangkan jika suatu hari bumi bukan lagi rumah yang aman, perubahan iklim semakin tak terkendali, sumber daya kian menipis, dan ancaman dari luar angkasa semakin nyata. Di saat dunia mulai bertanya-tanya, kemana kita harus pergi selanjutnya? NASA menjawabnya dengan satu kata, Artemis. Bukan sekadar misi ke bulan, tapi awal dari sebuah peradaban baru di luar bumi. Bulan hanya permulaan, Mars adalah tujuannya. Dan di balik itu semua, tersimpan rencana besar yang mungkin akan menentukan masa depan umat manusia. Tapi, apakah kita benar-benar siap meninggalkan rumah yang telah kita tinggali selama ribuan tahun? Selama ribuan tahun, manusia hidup dan berkembang di bumi. Tapi sekarang, dunia kita menghadapi ancaman yang tak bisa lagi diabaikan. Perubahan iklim yang ekstrem, meningkatnya populasi, hingga risiko asteroid yang suatu saat bisa mengakhiri segalanya. Semua itu membuat satu pertanyaan besar muncul. Apakah bumi masih bisa menjadi rumah selamanya? Stephen Hawking pernah berkata, jika umat manusia ingin bertahan dalam jangka panjang, kita harus menyebar ke luar angkasa. Dan NASA tampaknya setuju. Bukan hanya tentang eksplorasi, tapi tentang survival. Meninggalkan bumi bukan lagi mimpi para ilmuwan gila, tapi rencana nyata. Lengkap dengan teknologi, strategi, dan misi bertahap. Dan langkah pertama menuju masa depan itu bernama Artemis. Namun pertanyaannya, kenapa bulan yang dipilih sebagai titik awal misi ini? Apa yang membuat bulan begitu penting dalam rencana membangun peradaban luar angkasa? Bulan bukan sekadar benda terang di langit malam. Ia adalah saksi bisu peradaban manusia dan kini menjadi kunci menuju masa depan kita. Setelah lebih dari 50 tahun sejak langkah pertama Neil Armstrong, NASA kembali mengarahkan pandangan ke bulan. Tapi kali ini bukan hanya untuk sekadar berjalan di permukaannya. Kali ini tujuannya lebih besar, membangun peradaban. Melalui program Artemis, NASA menciptakan rangkaian misi yang penuh ambisi. Artemis 1. Misi tanpa awak sebagai uji coba penuh risiko. Artemis 2. Misi berawak pertama yang akan mengelilingi bulan. Artemis 3. Misi yang akan menurunkan manusia kembali ke permukaannya, termasuk wanita pertama dan orang kulit berwarna pertama. Tapi mengapa bulan? Karena bulan adalah laboratorium hidup. Lingkungannya ekstrem, atmosfernya nyaris tak ada, dan gravitasinya hanya 1/6 dari bumi. Ini adalah tempat sempurna untuk menguji bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa harus menjauh terlalu jauh. NASA berencana membangun Gateway, stasiun luar angkasa kecil yang mengorbit bulan, dan Artemis Base Camp sebagai permukiman awal di permukaannya. Air beku yang ditemukan di kutub selatan bulan bisa menjadi sumber air minum, oksigen, bahkan bahan bakar roket. Di sini, manusia akan belajar bagaimana hidup, bekerja, dan berkembang di dunia lain. Bulan adalah jembatan, dan jembatan itu akan membawa kita ke tujuan utama Mars. Namun, membangun kehidupan di Mars bukan hal yang sederhana. Apa saja rintangan yang harus dihadapi di planet merah yang misterius itu? Mars, planet merah yang selama ini hanya menjadi bintang utama dalam film fiksi ilmiah, kini menjadi target nyata peradaban manusia. Namun membangun kehidupan di Mars jauh lebih kompleks dibanding di bulan. Pertama, jaraknya. Jika ke bulan hanya butuh 3 hari perjalanan, ke Mars bisa memakan waktu antara 6 hingga 9 bulan, tergantung posisi orbitnya. Dan itu hanya perjalanan satu arah. Kedua, lingkungannya yang mematikan. Suhu bisa turun hingga minus 125 derajat Celcius. Badai debu bisa menyelimuti seluruh planet selama berbulan-bulan, dan atmosfernya sangat tipis terdiri dari karbon dioksida, bukan oksigen. Namun justru di balik tantangan itu ada harapan. NASA dan SpaceX melihat Mars sebagai planet yang bisa diubah.
Dengan teknologi terraformasi, ide gilanya adalah mengubah iklim Mars secara bertahap, menciptakan atmosfer, bahkan mencairkan kutub es untuk membentuk lautan. Teori ini masih jauh dari kenyataan, tapi peneliti seperti Dr. Robert Zubrin percaya bahwa dengan sumber daya yang tepat, koloni pertama di Mars bisa terbentuk dalam beberapa dekade ke depan. NASA pun mulai merancang habitat cetak 3 dimensi, sistem penanaman makanan mandiri, dan mesin yang bisa menghasilkan oksigen dari karbon dioksida. Bahkan robot-robot penjelajah seperti Perseverance sedang memetakan lokasi yang mungkin bisa dijadikan tempat tinggal masa depan. Namun, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara tipis Mars. Siapa yang akan menjadi yang pertama menjejakkan kaki di sana? Dan apakah NASA benar-benar akan menjadi pihak pertama yang melakukannya? T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dulu, perlombaan luar angkasa hanya soal 2 negara, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi hari ini, babak baru telah dimulai. Perlombaan antariksa modern tak lagi hanya antar negara, tapi juga melibatkan perusahaan swasta raksasa seperti SpaceX, Blue Origin, hingga Boeing. Dan yang paling mencuri perhatian, tentu saja Elon Musk dan visinya yang nyaris gila, menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Dengan proyek Starship roket terbesar dan terkuat yang pernah dibangun SpaceX, ingin membawa 100 orang sekaligus ke Mars. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. NASA pun menjalin kerjasama dengan SpaceX dalam berbagai aspek misi Artemis, termasuk pengembangan Human Landing System untuk pendaratan di bulan. Dari sinilah terlihat bahwa masa depan eksplorasi luar angkasa tak bisa dijalankan sendirian. Butuh kolaborasi antara negara dan swasta, antara idealisme dan inovasi. Namun, kolaborasi ini juga membawa pertanyaan. Apakah kita sedang menyaksikan kemunculan dominasi sektor swasta atas luar angkasa? Dan jika begitu, siapa yang akan menetapkan aturan? Karena ketika banyak pihak terlibat, siapa yang sebenarnya akan menguasai luar angkasa di masa depan? Dan mungkinkah konflik terjadi di luar bumi? Untuk membangun peradaban di luar bumi, kita butuh lebih dari sekadar roket. Kita butuh teknologi revolusioner teknologi yang dulu hanya ada di dunia fiksi. NASA kini tengah mengembangkan sistem penambangan air es di bulan, yang nantinya bisa dipecah menjadi hidrogen dan oksigen bahan utama untuk bahan bakar roket dan udara yang bisa dihirup. Bayangkan, roket mengisi bahan bakar bukan di bumi, tapi langsung di bulan. Lalu ada konsep habitat canggih yang dicetak dengan printer 3D raksasa, menggunakan tanah bulan dan Mars sebagai bahan dasar. Bangunan-bangunan ini dirancang agar tahan radiasi kosmik dan suhu ekstrim, dan bisa dibangun oleh robot sebelum manusia datang. Tak ketinggalan, sistem kecerdasan buatan dan robot otonom akan menjadi kru pertama dalam misi-misi ini, mempersiapkan tempat tinggal, menghasilkan oksigen, dan menanam makanan sebelum manusia mendarat. Dan semua ini bukan sekadar mimpi. Prototipe dan uji coba sudah dilakukan. Beberapa bahkan telah dikirimkan ke luar angkasa untuk eksperimen langsung. Tapi meski teknologi terus berkembang, satu hal tetap menjadi hambatan utama. Apakah tubuh manusia sanggup bertahan di luar bumi dalam waktu lama? Apa yang akan terjadi saat kita benar-benar tinggal di planet lain? Keluar dari atmosfer bumi bukan hanya soal teknologi, tapi juga biologi. Tubuh manusia dirancang untuk hidup di bawah gravitasi bumi, bernapas di atmosfer yang kaya oksigen, dan dilindungi oleh medan magnetik dari radiasi berbahaya. Di luar itu semua, tubuh kita mulai bereaksi dan tidak selalu dengan cara yang baik. NASA telah mempelajari efek luar angkasa pada manusia melalui misi jangka panjang di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Salah satu eksperimen paling terkenal dilakukan pada astronot kembar Scott dan Mark Kelly. Scott tinggal di luar angkasa selama hampir 1 tahun, sementara Mark tetap di bumi. Hasilnya mengejutkan. Perubahan genetik, penyusutan otot dan tulang, serta gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Di Mars, masalah akan jauh lebih ekstrem. Paparan radiasi kosmik bisa meningkatkan risiko kanker secara drastis. Gravitasi Mars yang hanya 38% dari bumi dapat menyebabkan degenerasi tulang dan organ dalam jangka panjang. Para ilmuwan sedang meneliti solusi,
mulai dari obat-obatan pelindung radiasi, suit pelindung biologis, hingga rekayasa genetika untuk memperkuat tubuh manusia. Misi Artemis dan program simulasi di bulan akan menjadi ajang uji, coba nyata bagi tubuh kita untuk mempersiapkan kehidupan yang benar-benar berbeda. Tapi muncul satu pertanyaan mendalam. Jika tubuh kita harus diubah agar bisa tinggal di luar bumi, apakah kita masih bisa disebut manusia? Dan apakah evolusi buatan ini akan menciptakan manusia jenis baru? Artemis bukan hanya tentang menginjakan kaki di bulan atau Mars. Ini adalah langkah pertama untuk menciptakan peradaban manusia yang tidak lagi bergantung pada bumi. Dengan proyek-proyek seperti koloni di Mars, penambangan asteroid, dan eksplorasi luar angkasa yang semakin jauh, umat manusia mulai membayangkan masa depan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan sebelumnya. Namun, ada sebuah dilema yang mengintai. Di tengah ambisi besar ini, kita harus bertanya, apakah kita siap untuk hidup di planet asing? Apakah kita bisa menjaga identitas kita sebagai manusia di tengah teknologi yang semakin berkembang? Dan, yang lebih penting lagi, apakah kita dapat menjaga bumi rumah asli kita agar tetap bisa dihuni? NASA dan perusahaan swasta mungkin sedang mempersiapkan kita untuk hidup di luar angkasa. Tetapi pertanyaan besar tetap ada. Apakah benar kita bisa berpindah rumah? Atau adakah kita hanya melarikan diri dari masalah yang kita ciptakan di rumah kita sendiri? Keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan menentukan peradaban kita di masa depan bukan hanya di bumi, tetapi mungkin juga di tempat lain di luar sana. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kita siap untuk menjadi spesies multiplanet? Atau apakah kita hanya sedang mengejar mimpi besar yang belum tentu bisa terwujud? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.